Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan soal larangan mengkonsumsi udang asal Indonesia karena diduga terkontaminasi isotop radioaktif cesium-137. Kemudian apakah cesium-137? Kita akan membahasnya kali ini berdasarkan data dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN yang saya bacakan. Senyawa ini merupakan salah satu pembelahan inti atom yang umumnya dihasilkan dari reaktor nuklir dan uji coba zat nuklir. Nah, kalau kita melihat cesium ini sendiri bisa mereka melebur melalui air dan juga bisa mengkontaminasi manusia melalui udara, air, dan makanan. Nah, kalau melansir laman dari Britannica, cesium merupakan unsur kimia golongan logam alkali dalam bentuk alaminya. Cesium adalah logam berwarna perak kemasan, sangat reaktif dan meleleh pada suhu hanya 28,4 derajat Celcius. Dalam jumlah kecil unsur ini banyak digunakan di bidang industri untuk peralatan medis, alat nuklir ataupun alat ukur maksud kami seperti kalibrasi, peralatan deteksi radiasi. Nah, namun yang menjadi masalah dalam udang itu bukan cesium stabil, melainkan cesium radioaktif seperti cesium-137 di mana isotop ini berbentuk dari reaksi fisik nuklir. Misalnya saat ledakan bom, atom, atau kecelakaan reaktor nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima. Nah, kalau kita melihat seperti apa sebenarnya berbahayanya dari cesium ini, kita akan coba melihatnya. Yang menarik adalah paparan ini bisa secara langsung maupun tidak secara langsung. Tapi kalau kita bicara mengenai cesium yang berbahaya berdampak langsung apabila paparan langsung terjadi, bisa menimbulkan luka bakar, kemudian juga kalau kita melihat resiko kanker, dan penyakit radiasi akut atau kematian. Bahkan ada penyakit yang disebabkan dari paparan dosis tinggi daripada cesium-137 ini memberikan efek jangka panjang bahkan sampai 30 tahun. Seperti mungkin ada gejala penyakit kronis yang disebabkan oleh cesium, salah satunya kanker. Tapi kalau gejala-gejala awal mungkin kita bisa merasakan seperti mual, muntah hingga sakit kepala, dan kalau secara langsung dari fisik seperti paparan ini ada luka bakar yang mungkin dirasakan karena memang radioaktif daripada isotop pecahan dari cesium ini sendiri memang menimbulkan rasa nyeri mungkin di bagian tubuh, dan dampak paling utama yang mungkin takutkan adalah kematian akibat cesium ini, di mana penyakit-penyakit yang ditimbulkan tadi bisa memapar ke organ tubuh karena cesium ini bisa larut dalam pada air, bisa dihirup melalui udara, dan juga bisa masuk melalui makanan. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita khawatirkan dan kita perlu melihat bahwa kedepannya nanti bisa ada dampak lain yang berbahaya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana mengurangi efek paparan cesium. Ada hal yang menarik tadi seperti saya utarakan bahwasanya cesium ini bisa larut pada air dan juga bisa masuk melalui udara dan makanan. Jadi kita hindari mengkonsumsi produk pangan yang tidak jelas. Maka tadi ada himbauan tidak mengkonsumsi udang yang mengandung cesium seperti itu karena memang dikhawatirkan ini bisa menjadi partikel yang masuk ke dalam organ tubuh dan bisa mempengaruhi kinerja organ-organ tubuh dan berdampak jangka panjang dalam 30 tahun ke depannya. Nah, kemudian perbanyak makan buah dan sayuran, ini sebenarnya klise di mana memang fiber ataupun makanan yang banyak mengandung sayur dan buah-buahan ini bisa membantu proses digestif ataupun membantu penyerapan makanan dan juga racun dengan lebih baik sehingga bisa terbuang. Begitupun juga kita seandainya mengkonsumsi air dengan cukup baik dan cukup banyak, makanya kalau kita diare kita disarankan untuk minum air putih yang banyak dan oralit. Kemudian juga patuhi imbauan dari otoritas kesehatan, salah satunya mungkin yang kita lihat saat ini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BPTN dan BPOM dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan pemetaan zona di kawasan yang tercemar sehingga masyarakat yang diduga dekat dengan kawasan radiasi harus segera direlokasi, kemudian juga harus segera melihat kemungkinan masih adanya radioaktif dan paparan yang bisa dihirup ataupun bisa terpapar dari makanan, air, dari isotop daripada cesium-137. Kemudian juga pemeriksaan rutin ini merupakan salah satu langkah ya, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi, mengingat tadi saya katakan cesium ini dampaknya cukup panjang dan boleh jadi tidak sekarang, tapi bisa jadi jangka panjang menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya dan bisa mengancam kematian.